alasannya menghujat. Tidak ada tertulis, dinarasikan, menyimpulkan sendiri, ayat-ayat primer ditafsirkan sendiri, tetapi tidak bisa membaca aslinya, tapi dinarasikan dengan terjemahan yang tidak ada literasinya, itu sudah melanggar hukum. Jadi diperhatikan. Jadi perbedaannya itu memang ada. Kalau kita duduk di tengah menilai itu begini. Kita membahas Bible, membaca bisa. Yunaninya pun banyak yang bisa. Saat dibalikkan, kenapa kita katakan mereka tidak bisa? Saat ditanya original teks nggak bisa, hanya tahu terjemahan, itu pun banyak dipelintir-pelintir seperti KC. Ditafsirkan sendiri ini. Kalau Anda mau menggemborkan toleransi, jangan duduk di agama mana, duduk di tengah, tapi pahami, bedakan antara merubah ayat-ayat primer dengan menarasikan apa yang sebenarnya tertulis di kitab-kitab sumber-sumber primer. Itu Bang. Jadi nggak perlu ngajari toleransi yang faktanya mayoritas Indonesia, Anda tidak apa-apa di Indonesia, kami tetap toleransi. Yang seharusnya kami mempelajari toleransi terhadap orang Kristen. Itu, silakan. Siap. Terima kasih. Boleh saya giliran? Bisa tanggapi. Ya, dari silakan dari enggak dari Pak Anak Jalanan dulu biar ini. Oh siap. Nanti gantian. Baru nanti dari Muslim lagi, silakan. Ya. Sebenarnya yang tadi sudah dibahas itu saya masukkan kategori kategori yang relatif ya. Kenapa? Karena tadi bapak-bapak kan berbicara di room TikTok. Faktanya di YouTube ataupun di televisi, keonaran yang terjadi seperti, saya nggak mau sebut nama ya, ada saudara saya yang ustadz yang secara terang benderang ya kan menghujat, menjelek-jelekkan, bahkan mengkafir-kafirkan, bahkan sampai ada yang mengatakan halal, darahnya halal. Itu kan sebenarnya kan satu oknum dari saudara saya yang muslim, yang Islam gitu. Jadi makanya saya bilang oknum-oknum ini memang kita usahakan kita batasi. Kita usahakan gimana supaya memberitahukan kepada mereka bagaimana cara berargumentasi, berdiskusi yang sehat gitu loh. Nah, saya tidak mau ya, tadi Pak siapa itu hanya memojokkan kita yang Nasrani, kita yang Kristen ini, bukan Nasrani, yang Kristen ini, yang minoritas di sini, seolah-olah kita yang selalu mengundang keributan, yang tidak toleransi gitu loh. Sebenarnya itu kan oknum-oknum, dan oknum-oknum ini bermunculan fakta-fakta di lapangan itu dari siapa? Saya tadi kasih tahu kemarin di Lampung di saat hari Minggu beribadah. Siapa yang mengganggu begitu? Kapan ada di berita-berita itu? Apakah banyak di berita yang bermunculan bahwa warga Kristen menghancurkan masjid segala macam atau membubarkan ibadah? Artinya saya bilang Bang, kita nggak bisa mengklaim sepihak seperti itu. Saya kategorikan itu masih relatif. Nggak ada yang kita yang menang, kita yang kalah, nggak begitu. Dan abang lihat kan, apalagi kan ini kan tahun politik ya, tahun politik 4 tahun 5 tahun lalu Bang, itu panas-panasnya Bang. Abang tahu sendiri faktanya bagaimana kan, bagaimana kami yang minoritas ini dikucilkan. Waduh, Pak. Ya kan. Sebentar Pak, jangan seperti itu Pak, jangan berbicara mayoritas minoritas, saya tidak setuju ya. NKRI ini bukan negara mayoritas. Sebentar. NKRI ini bukan negara mayoritas minoritas. Ini negara hukum dan semua manusia sama kedudukannya di mata hukum. Jadi jangan menuduh NKRI ini yang menjadikan bahwa ini ada kotak-kotak mayoritas minoritas. Saya tidak setuju Pak. Saya juga orang politik tapi saya tidak berbicara ke ranah sana. Silakan. Tadi itu hanya menggambarkan gitu loh, aman-aman saja. Iya, itu bukan. Iya, maksud saya kan hanya ke oknum. Iya, lanjut Pak. Ya. Terkait masalah penyebutan kata kafir Bang. Ya maaf ya. Terkait penyebutan kata kafir, tadi pagi aku sudah masuk ke room itu. Nah mereka membahas janganlah seperti itu umat muslim menyebutkan kami orang kafir. Nah begitu aku masuk, aku pertanyakan, Bang, coba Bang jelaskan menurut keimanan, menurut kalian apa itu arti kafir Bang?
Nah, lalu dia menjelaskan, iya artinya menutup diri. Ya kalau menutup diri apakah itu suatu hujatan bang, suatu hinaan? Saya bilang, kalau kalian tidak mau menutup diri silakan terima. Memang saya kata menerima itu bang, karena ya, karena itu kan jadi imannya. gini loh bang, coba kita cek bang di Matius 5:22 bang. Ya, Matius 5:22, maaf ya bang ya. Di situ dikatakan kafir. Nah, itu yang menulis siapa? Menerjemahkan siapa? Orang LAI bang. Kalau kita buka teks aslinya itu disebutkan raka. Nah, kalau kafir disebut di situ bang, artinya kalau di terjemahannya diartikan oleh orang LAI ini adalah bodoh, tolol dan dungu bang. Nah, kalau kita buka aslinya itu kata raka bang, tertulis di bahasa aslinya. Raka itu baru pas dia dengan artinya yang tadi yang aku sebutkan tadi. Nah, mereka orang LAI ini mengganti kata raka ini menjadi kata kafir yang artinya di bahasa Indonesia kan menjadi tolol, dungu dan bego gitu bang. Ini jadi masalah seolah-olah kami menyebutkan kalian kata kafir ini menjadi hinaan, menjadi kami menghujat pribadi ataupun menghujat kalian umat yang tidak menerima Allah ini bang. Coba bang abang cek bang. Secara paralel aja bang buka bang Matius Lihat 5:22. perspektifnya gitu loh bang, perspektif dari iman mana. Lihat kafir dari iman muslim pasti di luar Islam. Saat melihat kafir dari Kristen pasti tolol dan bodoh kan gitu jadinya. Oke. Maksudnya begini Pak, tadi mengenai kafir. Saya menerima itu karena itu kan istilahnya dari kalian, dari internal itu wajar karena kita juga punya sendiri kan maksudnya. Tetapi ketika itu diekspresikan keluar di depan orang-orang sahabat-sahabat kita yang berbeda agama dengan kita muslim, yang dengan Bapak Ibu, dengan terang benderang mengkafir-kafirkan lalu membawa istilahnya itu kan sudah seperti kita membuat dia down kan. Wah, ini kenapa nih dengan teriakan-teriakan gitu kan. Dengan teriak-teriakan. Nah, itu kan sebenarnya sih menurut saya itu sudah mengundang keributan sebenarnya. Tetapi yang saya pelajari selama ini, saudara-saudara saya itu tidak ada atau mungkin tidak banyak yang terpancing. Mereka lebih menahan diri. Saya luruskan gini dikit bang ya. Sebentar bang, jangan sampai kita nanti terlalu panjang masalah tadi halal darahnya itu ya. Begini bang, itu kan penyebutan ya, penyebutan. Jadi kami menyebutkan orang di luar muslim ini kan orang kafir. Jadi saat Anda dikatakan orang kafir, ya jangan baper gitu. Memang Anda bukan orang Islam. Nah terus tentang itu udah halal darahnya. No, di Islam itu banyak yang dilihat, bukan hanya terus orang kafir itu halal darahnya. Ada kafir itu bermacam-macam bang. Apakah orang kafir yang ada di tetangga saya itu halal darahnya? Ya enggak. Orang kafir yang halal darahnya itu begini bang. Orang kafir itu sudah diingatkan, sudah ini, sudah itu, sudah di ini. Akhirnya apa? Melawan menyerang kita, ya kan? Membuat sebuah kerusuhan, tidak membuat tidak nyaman, membuat satu hal yang memang itu mengarah ke tidak kerukunan, mengganggu kehidupan bermasyarakat, membuat kerusakan. Seperti itu bang, bukan berarti kafir itu halal darahnya langsung tebas, bukan. Makanya di sini bang perlu dipahami gitu loh. Iya. Saya rasa itu abang perlu berikan contohnya. Contoh siapa dari saudara seiman saya yang mengundang kerusuhan, yang mengundang keributan sehingga itulah bang. Contohnya salah satu ya bang. Contohnya menghujat itu bang. Tak kasih contoh ya. Apa perlu videonya tak setel bang? Saya boleh bicara 5 menit aja Umi. Di TikTok. Oke, boleh. Itu beda. Sebentar bang anak jalanan. Sebentar. Enggak, sebentar. Saya kira bang anak jalanan sebentar. Saya pikir Anda tadi bijaksana ya masuk di sini sebentar. Oke, Bang Royal Wi, silakan Bang Royal. Oke, terima kasih Umi sama Ustadz-Ustadz sekalian. Nah, saya mau membahas masalah video yang viral di Lampung. Bapak anak jalanan tahu itu video yang viralnya siapa? Wah ini yang guru merah suaranya nih. Bukan Bang Royal. Bapak anak jalanan tahu video yang di Lampung mengenai pembubaran
gereja itu dari siapa? Anggur Asam. Saya tidak perhatikan nama itunya Pak, nama source-nya. Cuman memang ya hanya lihat di berita, di bentar. Boleh saya potong, Pak? media sosial. Iya itu Pak, silakan Pak. Nah, berarti kan Bapak tidak mengetahui ya Pak ya? Bapak lihat videonya itu yang ngebubarin berapa orang sama siapa aja? Halo Pak, mohon jawab. Iya. Yang bubarin tidak banyak sih, hanya beberapa orang. Boleh saya jelaskan ya Pak ya? Itu Pak RT Ya, sama jelaskan. perangkat desanya Pak. Mengenai gereja itu kan bangunan Pak. Sementara kita kan di Indonesia, apapun ada aturannya. Jadi kalau Bapak mungkin membawa ke masalah toleransi, salah apa Pak? Mending umat Kristen berbondong-bondong sana sama pemerintah mengenai izin. Itulah, jangan dibawakan mana-mana sih Pak, kalau menurut saya ya. Jadi bahasannya melebar loh. Ya, Ngerti ya Pak ya? Dari pemerintah, baik. Dari pemerintah, dari Pak Jokowi sendiri sudah secara langsung pernah berbicara di televisi, di media. Itu tidak ada lagi yang namanya ibadah itu dilarang-larang sampai dibubarin. Nah, Nggak ada sebentar, peraturan. Bapak nanggap nggak bangunan sama ritualnya, nanggap nggak? Sekarang itu Halo, Pak? Sekarang ya, Halo? nangkap Pak. Bedakan ibadah dengan tempat ibadah. Ibadah dengan tempatnya Pak. Ini kan bangunan Pak, gereja itu Pak. Oke, Bang Royal, sebentar ya, Pak Anak Jalanan. Saya berpikir tadi Anda naik di sini sebagai Siap, orang yang nih. bijaksana. Siap. Oke ya, perlu diketahui, jangan dulu menyalahkan umat Islam. Apakah sudah benar belum tidak. itu tempat ibadah? Oh, tidak. Makanya kenapa? Oh, tidak. Jangan selalu Tidak, mengatakan saya kenapa dibuarkan. Oke, dengerin Saya dulu hanya Pak. mengatakan Ya. oknum aja. Ya, sebentar. Bukan oknum. Kesalahan ada di mana? Sebentar, saya bacakan dulu Pak. Jadi salah satu di antaranya tentang syarat pendirian rumah ibadah ini ada di dalam peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Iya, bala-bala, aduh. Tadi cengekna meleng saya, aduh. Nafsu. Iya. Sebentar. Mut dulu, Bang Royal. Udah. Jadi ada peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan beragama. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Pak ya. Yang pertama, daftar nama dan kartu tanda penduduk KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Penduduk dukungan masyarakat atau penduduk setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kemudian ada rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota tersebut, dan kemudian ada rekomendasi tertulis FKUB kabupaten dan kota. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu tidak bisa didirikan rumah ibadah. Rumah ibadah juga tidak boleh didirikan di atas tanah pribadi atau rumah perorangan dijadikan rumah ibadah. Nah kalau itu melanggar, artinya perangkat desa ya tadi yang membubarkan itu perangkat desa atau pemerintahan setempat ya berhak membubarkan, berhak membatalkan tempat ibadah itu. Jadi kalau pelanggaran ini kemudian yang melakukan tindakan adalah orang-orang di lingkungan pemerintahan di wilayah setempat, kenapa umat Islam yang disalahkan? Kenapa umat Islam yang selalu distempel tukang membubarkan ibadah? Apakah Anda tidak tahu yang benar-benar biadab terhadap rumah ibadah di Tolikara? Orang Muslim sedang melakukan sholat Idul Fitri, masjid dibakar, itu baru namanya biadab. Kalau sekarang aparat setempat membubarkan orang yang ngaji atau pengajian atau ibadah kekristenan di rumah, wajar dibubarkan karena rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Jadi tolong teman-teman Kristen Pak, edukasi dulu harus seperti apa pendirian rumah ibadah. Jadi nggak gampang nuduh umat Islam tukang bubarin pengajian, bukan seperti itu. Harus teredukasi kepalanya ini harus ada isinya seperti itu. Silakan Bang Erwin. Ya, jadi seolah-olah ada pemaksaan diri untuk maaf ya Bang ya, karena otomatis kalau
dari jemaah apa ya, melaksanakan ibadah gitu kan. Dia apalagi itu di tanah sendiri dibangun. Seolah-olah dipaksa untuk mencari perpuluhan itu, Bang. Kalau menurut saya. Iya, Bang. Saya bukan menghina, Bang, bukan mengejek ya. Jadi gini loh, bedakan pelanggaran oknum umat dengan pelanggaran peraturan pemerintah gitu loh. Itu peraturan pemerintah yang dilanggar gitu loh. Itu abang sudah masuk ke perpuluhan, itu abang sudah menuduh, itu tidak boleh, Bang. Gini Bang, anak jalanan ya. Bukan Bang, karena dia memaksakan diri, Bang, memaksakan. Karena kan sudah tahu dia peraturannya bahwasannya tidak boleh mendirikan ibadah di tanah pribadi, Bang. Dia punya memiliki bangunan rumah itu rumah pribadi dia itu dijadikan tempat ibadah gitu. Seolah-olah dia memang memaksakan dirinya sih di situ, Bang. Nah itu Bang jadi masalah. Saya tanggapi, Bang. Kalau ada rumah, kalau ada tanah kosong, Sebentar. ya tanah, ya. Ya, biar Silakan. Bang Erik selesaikan dulu, Bang Erik selesaikan dulu. Nanti itu Bang anak jalanan boleh nanti setelah Bang Erik tamat. Oke. Kalau ada lahan kosong gitu, tanah kosong, nah itu dibeli dengan uang hasil sumbangan gitu. Lalu dibangun tempat ibadah di situ, mungkin diberikan izin, Bang. Yusabat. Halo. Apa ini? Halo, ini siapa ini? Iya. Oke, Bang, lanjut. Iya, saya tanggapi ya. Pertama saya dari Aceh ya. Jadi saya ibadahnya di pakai tenda di bawah kebun kelapa sawit. Itu bukannya kita tidak mengurus izin, Bang, tetapi dipersulit, itu pertama. Yang kedua, masalah ibadah dimanapun. Bang anak jalanan Dari bentar. Abang- Bang Royal bisa bergantian, Bang Royal Wi. Umi aku 5 menit dong sebelum sholat maghrib nih. Oh boleh. Bentar, tapi sebentar. Bang Royal Wi bisa bergantian. Oke, Umi turunkan dulu ya Bang Royal. Tapi kayaknya gini Umi, kalau kita membahas tentang peraturan daerah seperti itu ya, peraturan Saya belum itu kan selesai. yang membuat bukan umat Islam saja, itu kan yang membuat itu di beberapa Erwin. agama ya. Ya, Bang Erwin sebentar, Bang Iya, Erwin. iya. Kasih dulu itu dia jawab Iya. jawab Iya, lanjut. menanggapi. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi itu pertama kan kita dipersulit. Yang kedua, mengenai kita ibadah bisa atau tidak bisa dimanapun, misalnya di rumah atau di mana. Saya banyak belajar dari teman-teman saya yang Muslim. Beramai-ramai sholat di jalan raya, jalan umum yang mengganggu lalu lintas perjalanan. Kami tidak ada pernah komplain itu. Artinya kita sama-sama menghargai. Itu hanya oknum-oknum, saya udah bilang tadi. Tetapi mari dari pemerintah paling atas sudah mempermudah, memberikan kemudahan. Hanya oknum-oknum yang di bawah-bawah ini yang mempersulit. Apalagi mungkin ada yang sensitif, mungkin yang mayoritas seperti saya yang di Aceh. Saya jujur, saya di tenda. Ibadah hari Minggu itu di tenda tanpa dinding, tanpa tembok begitu. Artinya bukan karena kita awalnya sudah dibakar yang pertama. Nah sekarang ini kita ibadahnya di tenda biru di kebun sawit. Bukannya kita tidak urus, tetapi dipersulit gitu. Harus ada ini, harus ada itu segala macam. Tetapi kalau untuk yang saudara-saudara saya yang beda iman, itu mereka cepat. Bukannya saya membandingkan, tapi mungkin karena mayoritas atau apa saya tidak tahu. Mungkin karena mereka lebih cepat dapat tanda tangan, lebih cepat memenuhi syarat, mungkin begitu ya positifnya ya. Jadi kami tidak banyak memenuhi syarat, jadi kami lebih lama mungkin begitu sih. Artinya itu Bang, gini Bang, jangan kita menghakimi satu orang lalu kemudian Sedikit itu menjadi Umi, kebenaran. kayaknya ini melebar kemana-mana. Ini bukan urusan kita ini Umi. Kalau tentang orang tempat beribadah dan itu bukan ke kita, itu ke pemerintah daerah, jangan ke kita gitu loh. Ya. Nah, terus kalau tentang pemerintah tidak memberikan izin, balik lagi. itu karena ada syarat-syarat yang pasti belum ini. Masjid pun seperti itu, IMB atau lain-lain. Nah, tentang ibadah di rumah, kalau yasinan seperti itu nggak apa-apa, bukan tempat untuk Jumatan, bukan. Nah, terus keduanya Anda membawa demo di jalan. Loh, di sana udah ada aparat.
itu berizin juga demo seperti itu. Nah, ini kembali kita di dunia TikTok, dunia perdebatan, jangan bawa ke sana-sana. Dunia perdebatan di mana Kiamat, Ferguson, Sopiatul, lihat ayatnya nggak seperti itu. Dia mengatakan Rasulullah itu menggesek-gesekkan ke pahanya Aisyah seperti itu. Nah, hal seperti ini yang kita bahas, yang perlu kita luruskan tentang ibadah. Lapor ke bupati, bukan lapor ke kita gitu loh. Iya, ya. Salah tempat sampean kalau masalah tempat ibadah. Nah, Kalau misalnya Ki Ahmad sudah membuat begitu, boleh sebentar anak jalanan. Tak tegaskan, saya mendengar dari Pak Wijaya sendiri begini ya. Ada sebuah laporan tentang tempat beribadah itu dibubarkan. Itu laporan ke atas yang membela siapa supaya itu tempat ibadah itu ditegakkan. 80% Muslim yang membela ke sana. Itu dari Kristen sendiri mengatakan seperti itu. Jadi Anda itu coba korelasikan dulu ke pihak sampean, jangan ke sini. Kalau ke sini, mari kita toleransi tapi tentang diskusi supaya tidak ada hujatan. Bagaimana kita membahas kitab tapi tanpa menafsirkan sendiri, tanpa ada pelintiran-pelintiran ayat yang seharusnya tidak dilakukan sehingga bisa melanggar hukum. Monolog jangan sampai dilakukan seperti Kiamat itu mengatakan Rasulullah itu pedofil. Padahal di situ nggak ada tulisannya, tercantum saja nggak. Bahkan nanti kalau ditanya dia membalikkan apa definisi pedofil. Itu yang sampai ingatkan, jangan ke kita gitu loh. Oke, Gitu. jadi sudah clear ya bahwasannya pembubaran tadi pada saat ibadah itu dari pihak pemerintah sendiri ya Bang ya. Malah orang Muslim juga di situ katanya tadi 80%. Ya, enggak, maksudnya saya ini Bang Hendra, enggak sedikit Bang Hendra tadi ingin ini bicara katanya sebelum maghrib. Silakan Bang Hendra. Iya, makasih Umi. Salam buat guru-guru besar di sini. Saya mewakili generasi muda Islam. Satu aja yang mau saya sampaikan Umi di sini. Kami kan generasi muda ya kan. Kami umat Muslim itu tidak akan merasa marah jika agama, akidah Nabi besar Muhammad dan Allah kita tidak dihujat. Tetapi jika mereka kaum dari negeri sebelah mengganggu akidah kami ibarat membangunkan harimau yang sedang tidur gitu nih. Ya kan? Darah kami pun kami kasih untuk agama dan Nabi besar Muhammad SAW kan gitu. Itu aja nih semua. Jangan sampai dihujat gitu aja kan. Iya. Gitu. Itu aja nih, aku mau maghriban. Ini Ustadz guru-guru besar mau maghrib dulu. Pamit dulu semua. Satu kutipan dari Gurunda. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Ali, ada yang mau disampaikan sebelum kita kembali nanti ke Bang Erik? Ya, kalau bagi saya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Salam dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tentang toleransi beragama, bahwasanya yang saya lihat di sini bahwasanya Islam adalah agama yang sangat bertoleransi. Karena dari 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW untuk tidak mengganggu ibadah seseorang, tidak mengganggu selama mereka tidak mengganggu. Jadi tidak pernah dalam konteks bahwa Islam itu membubarkan. Berarti tatkala ada yang dibubarkan, mungkin administrasinya yang belum selesai. Mungkin seperti itu. Itu saja dari saya. Minta maaf nih. ya itu tadi Bang, yang membubarkan itu bukan dari pihak kita sendiri, itu bukan masyarakat. Bahkan yang membubarkan itu adalah pemerintahan kita sendiri, pemerintah setempat sendiri Bang, itu masalahnya. Betul. Nah mungkin Dan si Abang ini tadi dia tidak tambahan, Bang. menelaah gitu, tidak. Untuk tambahan, bahwasanya selain dari Islam itu saya nggak mau sebutin ya, yang K dan yang double K. Ini kebetulan agama ini ada double K ya. Itu saya nggak mau sebutin, itu yang kemarin. Bahwasanya mereka kalau buat rumah ibadah itu rata-rata di pemukiman padat
yang di situ memeluk agama Islam. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan sebenarnya, karena semua sudah teratur di undang-undang. Yang dia boleh diperbolehkan buat rumah ibadah itu di tempat yang banyak menyembah agama dia, gitu. Jadi seperti itu. Islam nggak pernah ujuk-ujuk buat di tempat mana, di Manado, di daerah Sangir buka gitu. Nggak pernah buat tempat ibadah di situ. Tatkala sudah mulai besar baru seperti itu, saudara. Jadi banyak asas yang harus kita lihat. Seperti itu. Yang ada repotnya lagi kan begini, kan denom beda-beda. Satu denom satu gereja kan, satu desa ada 15 orang 3 denom. Nah, sedangkan peraturan 5 orang itu tidak memenuhi syarat untuk mendirikan gereja. Kan seperti itu kan harus dipenuhi juga. Betul. Sama dengan masjid, Harus 90, itu kan harus dipenuhi juga. Nah, harus dipenuhi juga. Di desa saya itu ada 4 gereja, tetangga saya Katolik, tetapi memenuhi syarat untuk tegak, ya nggak masalah. Wong kami juga biasa dengan orang itu. Nah, tapi saat dulu masih sedikit, ya tetap tidak diperbolehkan untuk mendirikan gereja kalau memang belum memenuhi syarat aturan pemerintah, kan seperti itu. Iya, betul. Bahkan sebelum adanya undang-undang di Indonesia sudah ada yang namanya raja-raja yang memakai aturan adat. Bahkan sampai sekarang aturan adat itu masih ada. Jadi tidak boleh yang mereka punya agama halaik, mereka dibangunkan masjid atau dibangunkan gereja, itu tidak boleh, gitu. Karena mereka punya agama sendiri. Ya, saya tidak mau terlalu spesifik ya ke pokok masalah tentang fakta-fakta di lapangan gitu, nggak apa-apa. Soalnya nanti pasti akan ada keributan. Ya, tapi ya intinya di sini saya cuma mau sampaikan kita sama-sama, kalau di internal kita atau di room TikTok, bagi saya tidak ada masalah ketika kita berargumentasi dengan data, itu nggak masalah. Kita sama-sama berargumentasi. Jadi jangan ada yang baper, jangan ada sampai yang mengatakan oh dia penghujat segala macam. Mari kita jawab juga. Ketika dia memberikan argumentasi, mungkin bapak dan ibu semua berilah jawaban atau arahan atau pencerahannya seperti apa, yang sebenarnya gimana gitu. Lihat konteksnya juga, Bang. Kalau nggak ada tertulis disebutkan, ya tetap kita katakan penghujat, Bang. Contohkan tadi. Saudara anak jalanan, saya minta maaf sebelumnya. Tadinya saya sudah mau selesaikan karena sudah mau sholat maghrib, tapi saya memahami prolog bahasa yang dimana bahasa Anda ini fakta-fakta itu apa maksudnya? Bahwasanya fakta, kalau ada terjadi bahasa fakta, berarti yang terjadi umat Islam menzolimi Anda. Itu tidak boleh, saudara. Faktanya ini bahwasanya umat Islam ini yang paling mentolerir antara umat beragama. Saya tidak katakan. Jadi tolong bahasa itu diperjelas. Jangan ngedumel. Jangan ngedumel. Iya. Sedikit anak jalanan ya, saya luruskan ya. Tentang Anda mengatakan fakta-fakta di lapangan, kita berdiskusi. Boleh kita berdiskusi untuk menghindari monolog supaya kita ada hak jawab, atau lawan diskusi supaya apa? Menghindari penghujatan. Karena ada hak jawab atau lawan diskusi. Tapi konteksnya dilihat juga. Kalau tidak ada tertulis di dalam kitab, dinarasikan dengan yang berbeda, penafsiran sendiri di luar konteks ayat-ayat primer, itu sudah berbeda juga hukumnya gitu loh. Kayak yang saya katakan tadi, Rasulullah itu tidak ada dikatakan pedofil di hadis di sana, tapi dikatakan pedofil. Ini minta ditapuk mukanya memang gitu loh. Jadi kamu yang perlu mengingatkan di sana dulu diingatkan. Di sana di kiamat. Kalau Malikil yang sudah bahwa hadis-hadis yang nggak jelas. Kalau Anda mengatakan seperti ini, tolong jawab dengan dalil. Ya kalau Rasulullah dikatakan pedofil, kami tidak akan menjawab dengan dalil. Yang dijawab itu apa? Ditapuk mukanya. Itu penghujatan namanya. Laporkan saja, Pak. Betul. Kalau begitu boleh dilaporkan saja ke yang berwenang gitu. Nah makanya kalau itu dilaporkan, bukan kami yang melaporkan ya. Kalau ada masyarakat bertindak atau pihak hukum langsung mencekal mereka, jangan salahkan kami. Kami bukan kami yang melaporkan, tapi itu menimbulkan keresahan kepada umat muslim bahwa mereka itu membawa narasi-narasi negatif kepada publik, menafsirkan semaunya sendiri.
Tapi mereka selalu menyalahkan kepada kami, padahal itu kelakuan mereka sendiri. Tidak bisa membaca Arab, diterjemahkan, ditafsirkan sendiri. Namanya itu cari perkara gitu loh. Tapi dikatakan cari perkara nggak mau, Bang. Gitu loh. Ya, maksud saya Kami ini sudah 5 tahun di sini kayak Ferguson ya. Saya nggak ini ya. Saya paling senang kalau membahas seperti ini ya. Contoh Ferguson, datang bawa ayat Al-Quran, ditafsir sendiri gitu kan. Nah, baca ayat Al-Quran nggak bisa, suruh lanjutkan nggak bisa. Suka-suka mereka, apakah itu benar? Jadi, narasi Anda itu berkesan mengajarin kami gitu. Tapi, tidak ada pengakuan gitu. Kalau objektif Bang. Objektif kayak Bang Bob. Objektif orangnya gitu. Oke, baik ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini saya mau turun. Terima kasih. Salam toleransi semua, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah naikin saya, Bu. Terima kasih semuanya. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Pembahasan. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Daripada Saya- keburuan digas Umi, nanti kalau digas Umi parah lagi itu. Iya, Bang. Untung Umi host nggak akan banyak bicara kalem.